Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimananya ada seorang dokter yang dia berani untuk berhadapan dengan Ustadz Suma untuk beradu argumentasi serta membawakan setiap data-data yang pastinya yang akan mendukung serta itu berhubungan dengan tema atau diskusi debat mereka pada hari ini seperti itu. Dan kita juga akan melihat bagaimana respon dan reaksi dari seorang Ustadz Suma dan rekan-rekannya atau kawan-kawannya ketika setiap data yang mereka bawakan atau narasi dan argumentasi yang mereka bawakan semuanya itu bisa dipatahkan dan dibantah oleh seorang dokter tersebut. Karena pada dasarnya ketika Suma ini setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan, pasti akan menimbulkan suatu reaksi-reaksi atau respon yang sangat tidak seharusnya itu ada dalam suatu ranah diskusi atau debat seperti itu. Dan juga teman-teman dari Ustadz Suma kadang juga membuat suatu kegaduhan yang membuat supaya seakan-akan seorang apologet Kristen ini mau memojokkan seorang apologet Kristen atau seorang dokter ini. Tapi kita akan melihat bagaimana seorang dokter ini maju tak gentar menghadapi seorang Ustadz Suma. Maka dari itu mari langsung kita simak videonya dan Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat malam semua juga dari pihak Kristen juga baik Belum yang balik. ada ya. Sabar dulu, lagi siap. Sebentar dulu. Lagi. Saya ya persiapan dulu dong, saya juga nggak tahu ini. Bentar. Sabar, santai ya. Malah belum ngidupin apapun. OPS juga belum dihidupin. Ya. Saya nyari-nyari nggak ada ini. Ya Allah. Ya, siap. Aduh, sebentar. Aku lagi ngetik dulu kalau gitu. Ya, sambil ngetik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya teman-teman ya, kita tunggu dulu masing-masing. Ini biar sempurna kalimatnya. Kita minta waktu semuanya. Pak Dinang sabar, Ustaz Juma mau sabar. Kemana nih? Kok mati layarnya? Halo, saya masih terhubung kah? Kok jadi ngeblank? Masih. Oke, baik. Ya, udah siap semua ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam untuk pihak kekristenan, baik yang ada di Zoom MDM yang kita cintai ini maupun yang ada di live YouTube dimanapun berada. Tema malam ini kita akan membahas tentang siapakah yang mulia, Nabi Isa dalam pandangan Islam atau Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dalam pandangan Kristen. Mungkin itu ya, kalau saya salah langsung koreksi. Oke, saya rasa mungkin semua sepakat. Ya, malam ini adalah mungkin kesekian kalinya pertemuan, yaitu yang sudah tidak asing lagi, pertama dari pihak Muslim. Alhamdulillah sudah hadir guru kita Juma, yaitu Abang Juma. Assalamualaikum Ustadz. Cek sound. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, syukran. Alhamdulillah, siap. Oke, baik. Juga dari pihak Kristen juga yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Adi. Selamat malam Dr. Adi. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Baik, semua di sini audio lancar, jelas ya. Nah, mengenai tema malam ini seperti biasa ya, pertemuan seperti biasa. Namun sebelum kita masuk ke materi, mungkin mau ada masukan dulu dari Abang Juma dalam maupun Dr. Adi dalam berjalannya nanti diskusi atau perdebatan, mau langsung sistem giliran? Giliran aja kayaknya ya. Gila, terserah. Sudah biasa kok sama Pak Juma biasanya. Iya. Tanya jawab aja lah.
Jadi ketika Oke. dia Kayak kemarin juga bagus itu. Ya, langsung tanya jawab aja nanti ya giliran. Yang penting kita sama-sama ngasih porsi waktu. Saya di sini hanya memoderasi atau memantau ketika terjadi kekisruhan gitu ya. Mungkin kurang lebih begitu atau menetralisir, mengembalikan keadaan ya. Oke, baik. Karena beliau ini kan sudah beberapa kali bertemu, jadi sudah tahu pola yang terbaiknya. Mengenai tema ini, tapi tetap kita akan diawali dengan opening statement dulu ya. Kesepakatan ini harus dari kedua narasumber. Habis itu baru nanti dari Muslim bernarasi, nanti tinggal Dr. Adi juga bernarasi atau menyanggah dan lain sebagainya ya. Nanti sambil berjalan ke depan. Oke, tidak akan berlama lagi. Pertama akan kita buka acara ini juga sebelum ke narasumber ya, untuk Muslim semua dengan diawali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktu akan langsung kami serahkan kepada Guru Najuma. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita membahas sebuah tema yang menjadi cerminan terhadap pandangan kita kepada satu tokoh yang adalah utusan Tuhan, yang kemudian Islam sebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan juga teman-teman Kristen menyebutnya dengan sebutan Yesus Kristus. Terkait dengan tema, siapakah yang memuliakan gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ajaran agama Islam, dari ibunya Nabi Isa alaihissalam itu sudah dimuliakan. Dari ibunya saja itu sesungguhnya sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi Ibunda Maryam itu di dalam Al-Quran diceritakan sebagai wanita suci ya, wanita suci yang kemudian kedudukannya itu sangat luar biasa, sampai Al-Quran itu mengekalkan namanya di dalam Al-Quran. Ada surah Maryam. Itu pembuktian bahwa beliau adalah wanita yang salah satu wanita yang dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dari manusia yang mulia ini, yang menjaga kehormatannya ini, itu sudah pasti kemudian keturunannya pun akan menjadi mulia. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan ketika beliau melahirkan sosok manusia, maka manusia itu adalah disebut laki-laki yang suci. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala innama anna rasulu rabbiki ya, li'ahabalaki gulaman zakiyah. Nah, ini ketika malaikat utusan Tuhan datang kepada Ibunda Maryam, malaikat ini berkata kepada Bunda Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang manusia berjenis laki-laki. Dan dia adalah manusia yang suci, laki-laki yang suci. Nah, dari data ini, dari ayat ini, sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci. Manusia yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel itu kembali untuk menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Nah, malah Al-Quran menerangkan lebih jauh, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Lalu dikatakan ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Ya. Wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang intim, yang akrab, ya, yang disayangi, yang didekatkan Allah kepada dirinya. Orang-orang yang kemudian masuk ke dalam Nabi Isa adalah sosok manusia utusannya yang kemudian merupakan satu dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah wajihan, ya, jadi dia terhormat di dunia dan di akhirat. Dia terkemuka, dia terhormat, dia kemudian termasyhur, terkenal, itu ya definisi daripada makna daripada wajihan ini. Jadi dia adalah laki-laki yang terkenal. Nah, kemudian tak ada satupun indikasi di dalam Al-Quran itu yang kemudian bisa dikatakan umat Islam tidak memuliakan beliau. Malah kalau umat Islam menyebut nama Isa, umat Islam itu biasanya menyanjung beliau, memuji beliau dengan kata alaihi salam. Sama ketika orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitabnya teman-teman Kristen bahwa Yesus itu dimuliakan. Katakan hosana, hosana, ya, kemuliaan untuk Yesus, keselamatan untuk Yesus. Sama ketika umat Islam juga menyebut alaihi salam, keselamatan atasnya. Nah, oleh karena itulah kemudian kedudukan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari sosok ciptaan, hanya seorang nabi yang diberi kemudian mujizat sebagai contoh kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu bisa mendudukkan bahwa Tuhan mampu kemudian menciptakan manusia meski tanpa ayah. Inna mathalu Isa indallah kama tali Adam, khalaqahu min turab,
Tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi semisal penciptaan Isa bagi Allah itu sama saja dengan penciptaan Adam. Demikian untuk sementara. Semoga dialog kita ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, akhi. Oke, baik. Terima kasih Guru Danjuma atas pemaparannya ya. Ini memakan waktu 5 menit kurang lebih. Baik, silakan Dr. Adi kurang lebih dengan waktu yang sama ya. Mulai dari menit 21.19. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juma. Kita bisa berbincang-bincang. Hampir 2 minggu saya nggak ikuti Zoom, tetapi di YouTube itu saya ikuti perkembangan dan saya tanggap respon setiap ayat-ayat yang Pak Juma tampilkan. Saya respon di chat itu. Ada beberapa yang saya koreksi. Dan tentang itu dulu memang sudah saya tawarkan, siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran, siapakah Yesus menurut Bibel, mari dengan data-data itu. Tetapi beberapa kali Pak Juma selalu menampilkan data-data Isa Al-Masih di Bibel. Saya kepingin data-data Isa Al-Masih itu di Quran, itu bukan mengambil di Bibel. Jadi itu yang saya kehendaki, mudah-mudahan malam ini itu terwujud, karena kita mau diskusi yang lebih mulia Isa Al-Masih di Quran atau Yesus Kristus yang ada di Bibel. Dan kalau yang tadi kan yang dimuliakan ibunya, yang memuliakan itu ibunya Isa. Dan yang mau saya ceritakan yang di sini adalah yang memuliakan langsung Bapa. Di Yohanes 17 ayat 1, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakanmu. Jadi Yesus meminta Bapa memuliakannya dulu. Kalau Bapa tidak memuliakan Yesus, Yesus tidak mau memuliakan Bapa. Jadi seolah-olah selevel. Jadi ini sama seperti aku karyawan dengan menghadap bos. Tapi permintaanku, bos itu dulu mempermuliakan aku. Bos, permuliakan aku. Supaya aku mempermuliakan bos. Gitu. Lalu di ayat 4 itu, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Ada datanya di Yohanes 17 ayat 1, saya bacakan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Permintaan Yesus tadi, Bapa dulu mempermuliakannya. Kalau Bapa tidak mempermuliakan Yesus, Yesus tidak mau mempermuliakan Bapa. Jadi artinya, Yesus dalam konteks ini sudah dipermuliakan Bapa. Di ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah ada di hadirat Bapa. Kemuliaan Yesus itu sudah ada di sorga. Dan di ayat 24 dikatakan lagi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah terlebih dahulu diberikan Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 itu, 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Saya ulang, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi ada kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk berkuasa atas segala yang hidup. Makanya di ayat lain Matius 28 ayat 14, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Kuasa di sorga memberikan hidup kekal. Kuasa di bumi berkuasa atas segala yang hidup. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini yang belum dipahami langsung di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa, yang mengenal Bapa hanya anak, yang mengenal anak hanya Bapa. Jadi kalau inilah hidup kekal itu adalah mengenal engkau, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu di Yohanes 12 ayat 12 ayat 50 bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Itu firman-Nya itu hidup kekal. Di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan
hidup yang kekal. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adi. Tadi sudah beberapa membawa ayat ya. Sudah cukup makan waktu 5 menit ya, dan sudah dimanfaatkan semuanya. Silakan Ustaz Juma untuk menanggapi, merespon, dan meneruskan bahasan. Baik, makasih. 2125. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu jelas menerangkan ibunya diberi kemuliaan. Ibunya itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Bukan seperti di tempat lain bahwa ibunya itu bertunangan dengan seorang laki-laki, kemudian mau diceraikan pada saat bertunangan karena dia hamil gitu ya. Nah, kalau di Al-Quran itu jelas bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Bayangkan saja, Nabi Isa itu sebagai contoh kepada kaum, yang mana kaum itu disebut dengan kaum Israel. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kemuliaan demi kemuliaan itu tertorehkan di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada penghinaan terhadap Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya. Malah beliau dikatakan bahwa walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Jadi Nabi Isa itu ketika dia datang, dijelaskan Al-Quran, beliau datang membawa keterangan. Membawa keterangan-keterangan kepada Bani Israel. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Lalu apa yang diterangkan kemudian? Untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Bahkan jauh daripada itu, Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, ini sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Bahkan Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu memiliki kedudukan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa dia adalah seorang manusia yang suci. Kesuciannya kemudian itu tidak akan mungkin ternodai dengan misi-misi yang menunggangi kedatangannya demi untuk melancarkan syahwat orang-orang yang menginginkan menggantikan posisi Tuhan dengan dirinya. Kalau yang diterangkan oleh saudara kita Pak Dokter, yang tertuang di dalam Yohanes 17, nomor 22, itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada utusannya yang dia cintai, yang dia kasihi, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian juga di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu diberi kemuliaan. Dia diangkat sebagai nabi, diutus sebagai rasul, itu adalah sebuah kemuliaan. Diberikan petunjuk hikmat berupa Injil, itu adalah sebuah kemuliaan. Al-Quran menerangkan beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan juga dimuliakan oleh Nabi Isa, dimuliakan oleh umat Islam, dan juga dimuliakan oleh Al-Quran. Jadi ada 3 komponen di dalam Islam itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Allah, Al-Quranul Karim, dan juga umat Islam. Itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau di agama seberang, Allah memuliakan Yesus, ya, kitabnya menceritakan dia dihujat, kitabnya dikatakan dia terkutuk, kitabnya mengatakan dia hina, nista, dan juga kaum Kristen itu menghinakan dan merendahkan kedudukannya yang tadinya utusan jauh menjadi Tuhan. Nah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ketika menganggap utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, menghina kepada sang pengutus dan juga menghina kepada yang mengutus. Ya, menghina yang diutus dan menghina yang mengutus. Itu fakta. Meski dikatakan mulia, tapi itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Al-Quran pun menerangkan itu. Tapi ketika kita melihat, meneliti lebih jauh, ternyata yang dinobatkan kepada dirinya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya kelak diceritakan dia akan mengusir. Terima kasih. Ya, baik. Demikian sudah dihabiskan juga waktunya 5 menit ya. Di sini Ustadz Juma sudah memaparkan ya beberapa atau mempertanyakan poin dari apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Adi dari pihak Kristen. Silakan Pak Dokter juga menjawab, membantah atau juga mempertanyakan apa yang jadi statement dari Ustadz Juma. Silakan Pak Dr. Adi. Baik. Sudah ya. Ya, mulai dari menit 30. Oke, terima kasih tadi. Jadi saya bacakan data Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sudah termasuk data ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya
seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bentar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia. Itu maknanya tentang kelahiran Yesus dan tidak ada kata menghina di situ. Kalaupun Yusuf berpikir untuk menceraikan, tetapi Roh Kudus datang lewat mimpi dan Roh Kudus menerangkan sedemikian rupa dan Yusuf bisa menerima. Lalu di Galatia 4 dan ayat 4 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat. Saya ini suaranya hilang. Takluk akan hukum Taurat. Lalu siapakah perempuan yang dimaksud itu? Itu Maria. Datanya di Lukas 1 ayat 30 saya bacakan. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi yang dilahirkan seorang perempuan itu yaitu Maria itu adalah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi dan disebut juga raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya atau tak berkesudahan. Di Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi itu sudah dinubuatkan. Firman atau perkataan Allah yang ada di sorga. Di sorga ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa itu Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu adalah napas Allah. Jadi pada mulanya adalah Firman itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Jadi Firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, itulah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Jadi sudah siap waktunya? Ya, sudah menghabiskan 5 menit Pak Dokter. Mohon maaf, boleh nanti disambung lagi ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan langsung Ustaz Juma menanggapi. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau di Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari keturunan yang suci ya, keturunan yang mulia gitu ya, yang memang benar-benar ya, dijaga oleh Allah. Bagaimana kemudian ibunya, kemudian kakeknya dan seterusnya, bagaimana ibunya dijaga oleh pamannya, itu semua di dalam Al-Quran sangat-sangat indah diceritakan. Jadi Nabi Isa ini betul-betul adalah sosok manusia yang suci gitu, sesuai dengan apa yang ada di dalam surah Maryam ayat 19. Lalu ibunya juga dikenal sebagai orang yang selalu menjaga dirinya. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran ketika pamannya itu datang ke mihrab ya, bertanya tentang dirinya. Ya. Itu jelas dikatakan bahwa Maryam ini adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Ketika orang tuanya ya selalu bertanya, siapa yang memberikanmu makanan? Lalu kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang hendaki tanpa hisab. Nah, Allah ini menceritakan Nabi Isa alaihissalam semua keturunannya itu adalah keturunan yang mulia. Dari kakeknya, dari pamannya, semua. Sementara kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen, hinaan demi hinaan itu dilimpahkan kepada Yesus, ya bahkan cuma tidak sampai kepada Yesus, kakeknya tidak lepas dari fitnah. Termasuk Nabi Daud, semua kena fitnah. Ya, sampai kepada Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita mendudukkan kitabnya teman Kristen, itu Yesus jelas dikatakan berasal dari keturunan yang apa ya istilahnya? Bahasa kasarnya keturunan dari
kakek yang cabul gitu. Mohon maaf saya harus katakan itu karena itu yang tertera di dalam kitab teman Kristen. Untuk itulah kemudian ketika dikatakan siapa yang memuliakan Al-Quran atau Bible, jelas Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan ada hinaan kepada sosok Nabi Isa alaihissalam. Sementara kematian Yesus pun itu terkutuk dia. Sangat-sangat dihinakan. Terkutuk dia. Mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan dikutuk, dan seterusnya. Dengan embel-embel penobatan yang dikatakan bahwa karena kutukan daripada Torah itu, maka harus ada yang mati terkutuk di atasnya demi untuk menebus. Padahal kalau kita lihat, hukum Taurat itu, baik Al-Quran maupun Perjanjian Lama, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang membuat manusia itu justru selamat kalau ditaatin. Ini malah tidak. Dikatakan bahwa itu adalah sangat maut. Itu adalah kutukan. Membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya aturan Tuhan berupa Taurat. Nah, di Al-Quran itu tidak dikenal yang kayak begitu. Al-Quran menerangkan kemudian bahwa Nabi Isa diberi kewenangan sebagai seorang nabi, diberi kepercayaan untuk diutus kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel itu untuk justru kembali kepada hukum Taurat, bukan dia mengajak Bani Israel untuk mengutuk hukum Tuhan. Tapi yang terjadi di dalam kitabnya teman Kristen, pesan yang ingin disampaikan adalah aturan Tuhan yang ada di dalam Taurat itu adalah kutukan, sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini penghinaan. Ini penistaan yang sangat nyata. Terkutuklah dia di atas tiang salib. Contoh misalnya, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini aja sudah penghinaan ini. Taurat dikatakan kutuk. Itu penghinaan, penistaan. Dengan jalan apa Yesus itu menebus kita? Dengan cara dia menjadi kutuk. Ini benar-benar penghinaan. Oke, Sebab ada baik, tertulis. Bunda. Oke, silakan, makasih. Siap, mungkin ditahan dulu ya, sudah 5 berjalan ini. Atau mungkin perlu kesepakatan ditambah lagi menitnya? Nggak apa-apa. Cukup 5 menit ya, nanti biar Siap. dilanjut lagi. Ya, Iya. sebelum dilanjutkan ditanggapi oleh Dr. Adi, saya infokan dulu acara malam ini didukung sepenuhnya oleh MDM ya, Media Dakwah Muslim, dan disiarkan di beberapa channel Muslim, diantaranya adalah channel Zulkifli M. Abbas Official, lalu Debat Panas, juga pengamat debat lintas agama, ada Debat Hebat, ada Hidayah Channel, dan Ala Alif Channel ya. Atau beberapa channel yang lain saya tidak bisa sebutkan satu persatu, boleh nanti ada yang chat di sini ya untuk disebutkan. Silakan, mari kita support semua channel-channel Muslim yang tadi disebutkan. Oke, saya langsung saja ke Dr. Adi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bunda Juma mulai dari 2140. Silakan. Baik, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Data di hukum Taurat, yaitu di kitab Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi Pak Juma dan semua netizen, bahwa hukum Taurat itu yang mengatakan bahwa yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka hukumannya digantung pada sebuah tiang. Maka kalau dia sudah mati, mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus segera dikuburkan. Sebab si orang yang digantung itu terkutuk. Jadi Yesus sudah menebus itu dengan jalan dia sendiri digantung di kayu salib. Karena judulnya kan di Galatia 3:13 itu, Kristus telah menebus. Maka Yohanes 1:27 ayat 29, itulah anak domba Allah yang menebus, yang menghapus dosa dunia. Itu Yesus. Jadi pemahaman yang berbeda. Dia terkutuk untuk menebus. Karena hukum Taurat itu mengatakan yang terkutuk itu orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukum mati, digantung di kayu salib. Tapi jangan dibiarkan semalam-malaman digantung. Harus segera dikebumikan atau dikuburkan. Itu pemahaman yang benar. Lalu tentang utusan. Yesus diutus. Utusan di dalam Bible itu adalah penyampai pesan Allah kepada manusia. Malaikat bisa menjadi utusan. Menyampaikan pesan kepada Zakaria, kepada Maria, kepada para nabi. Pada zaman dahulu, Allah menyampaikan pesan melalui nabi-nabi. Musa, Malaki, Yeremia, Yesaya. Ulangan 33, Allah itu Esa. Markus 20, Markus 12:29, Allah itu Esa.
Yesus pada zaman akhir Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya, melalui Yesus. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu bernama Maria, itu anak Allah. Anak Allah bukan Allah beranak. Sama seperti anak kunci, bukan kunci beranak. Tetapi anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang sama. Makanya ada tertulis, yang melihat aku telah melihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Jadi kalau kita melihat Yesus, dia telah melihat yang mengutus Yesus. Karena yang mengutus dengan yang diutus adalah sama, sosok yang sama. Bukti, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Pak Juma, tolong selfie. Kirim fotonya pada saya. Akhirnya Pak Juma foto. Nah, saya bisa melihat foto Pak Juma. Tetapi yang saya lihat adalah fotonya Pak Juma, bukan Pak Juma. Tetapi foto Pak Juma dengan sosok Pak Juma adalah satu. Pak Juma yang asli, yang lagi Zoom sekarang, lagi di Makassar, ketika selfie langsung dikirim ke Bengkulu, saya melihat bahwa Pak Juma yang dipoto itu. Tetapi faktanya yaitu hanya foto. Tetapi sosok yang dipoto itu adalah Pak Juma. Itulah gambaran. Bapa adalah mengutus Yesus. Yang mengutus dengan yang diutus adalah sosok yang sama. Masalahnya, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, mengutus firman-Nya, itu anak tunggalnya. Makanya anaknya. Bapa adalah Allah, Yesus anak Allah. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang siap, Dokter Adi. Ya, mohon maaf saya putus dulu. Baik, mulai menarik pembahasannya, mulai banyak dalil yang dikeluarkan dan mulai menggunakan analogi-analogi. Di sini juga sepertinya Ustadz Juma sudah mulai tidak sabar untuk menanggapi apa yang dianalogi-analogikan. Tafadhol Ustadz, langsung tanggapi. Iya, jadi terima kasih ya. Al-Quran dalil demi dalil ya berupaya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian Pak Dokter berupaya untuk menghinakan beliau dengan dalil-dalil yang saya katakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita melihat lebih jauh, ya Al-Quran sekali lagi saya katakan mengatakan kepada kami umat Islam, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kami susulkan rasul-rasul, utusan-utusan kami mengikuti jejak mereka, ya. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi Al-Quran itu begitu indah mengurai daripada perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Sementara apa yang kemudian teman kita bangun malam ini itu adalah perspektif pemahaman iman yang tidak mendasar terhadap ajaran Yesus itu sendiri. Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau dikatakan Bapa itu adalah, Yesus itu adalah gambar daripada Bapa, itu adalah penghinaan. Karena Yesus mengaku dia bersama-sama, dia tidak satu. Demikian juga murid-muridnya. Yesus dan muridnya juga satu. Tapi bukan berarti dia adalah Yesus atau murid itu sendiri. Mereka adalah individu yang berbeda, pribadi yang berbeda. Ini dalil. Ya, jadi kalau kita mengulas lebih jauh, Al-Quran lebih terperinci mendudukkan sosok yang datang kepada Bani Israel itu dengan sesuatu yang sangat indah dan memuliakan beliau. Mal Masihu banu Maryam illa rasul. Al-Masih anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam hanyalah utusan. Kad khalat min qablihir rusul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa utusan. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan yang adalah utusan, maka utusan-utusan lain juga boleh dianggap Tuhan. Lalu dikatakan wa ummuhu siddiqah. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Diterangkan kemudian di kitab teman-teman Kristen, dia bertunangan, lalu kemudian mau diceraikan. Status tunangan mau diceraikan, ada apa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan belum pernah ada teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah orang yang benar, orang yang berpegang teguh kepada kesucian. Karena yakulani ta'am. Lalu dikatakan unsur kaifa nubayyinu lahumul ayat summansur anna yufakun. Ya. Dikatakan bahwa ibu dan anak, Isa dan ibunya, keduanya bisa makan makanan. Berarti dia bukan Tuhan. Perhatikanlah kata Al-Quran. Bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling. Dan tanda berpalingnya dia melahirkan sebuah pengikut di luar agama mereka yang digambarkan dalam Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab.
Jadi Al-Quran sangat memuliakan beliau. Tidak ada celah di dalam Al-Quran yang bisa ada indikasi sedikit pun menghinakan beliau. Bahkan rambutnya pun jadi celahan di dalam kitabnya teman Kristen. Adalah sebuah kehinaan jika seorang laki-laki itu berambut gondrong. Ini penghinaan. Belum lagi kalau teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52, Yesaya 53, yang begitu betul-betul Yesus ini dikerangkeng untuk didudukkan sebagai orang yang paling jelek, orang yang paling hancur, gitu. Oke, makasih. Ya, siap. Mohon ditahan dulu. Baik, sudah 5 menit berjalan. Silakan Dokter Adi dibantah atau disuguhkan data-data yang memperkuat argumen Anda. Mulai dari 2150 ya. Saya hitung 5 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Memang saya sudah tampilkan data. Saya bicara dengan data itu yang saya terjemahkan dan saya analogikan. Saya ulang lagi data itu. Di Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan. Oh, mulai Ibrani 1, saya bacakan Ibrani 1 ayat 2 dulu. Ibrani 1 ayat 1. Saya bacakan data itu yang saya tampilkan, bukan dogma, bukan apa ini, bukan apa namanya tadi, saya bingung ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ini yang saya katakan, utusan itu bisa malaikat, bisa nabi-nabi, bisa anaknya. Anaknya yang diutus dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat. Itu Maria. Maria melahirkan Yesus, disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah dengan Allah ada sosok yang sama. Ya, makanya saya bilang, kenapa? Karena maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, itu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar Allah. Makanya aku bilang tadi, Pak Jumat di Makassar, tolong selfie, kirim foto sama saya. Akhirnya di WA nampaklah gambar Pak Juma. Bahwa Pak Juma itu, gambarnya itulah wujudnya Pak Juma yang di Makassar. Tetapi gambar itu bukan Pak Juma yang sesungguhnya. Tetapi wujud gambarnya Pak Juma lewat selfie itu, sosok yang sama dengan Pak Juma yang di Makassar. Atau sebaliknya, saya Adi, selfie. Pak Juma, ini foto saya. Foto saya yang kukirim sama Pak Juma, itulah gambar saya. Tapi hanya wujud gambar. Tetapi wujud yang sebenarnya ada di Bengkulu. Maka Suaranya hilang ya? Oh, saya pikir di perangkat saya. Halo Pak Dokter, suaranya menghilang ini. Pak Dokter, mohon maaf, sepertinya sinyal. Oh iya. Aduh, tolong tahan Pak Dokter, tahan. Suaranya pelan-pelan menghilang. wujud. Ya, halo. Ya, maaf. Halo. Pak Dokter. Itu ke mute Pak Dokter. Tes, Pak Dokter Adi. Ya. Oke, tadi suaranya sempat menghilang ya. Baik. Jadi itulah, mohon maklum itu di daerah ini ada badai, tidak apa-apa. Jadi itulah tadi data yang saya tampilkan, Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu tadi aplikasinya, Pak Alip, tolong foto dong, Pak Alip, kirim sama saya. Terkirim, saya akan melihat gambar itu di WA saya. Dan sosok yang digambar itu adalah sama dengan Pak Alip yang sekarang jadi moderator kita itu. Itulah analogi saya. Lalu di mana kami bisa menghinakan? Karena tertulis kok di Ibrani 1 ayat 3, di Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus gambar Allah, gambar wujud Allah. Kok dihina? Di dalam konteks apa? Kalau di apa tadi, kalau tunangannya mau diceraikan itu kan masih dalam hati, tetapi belum nyata. Ketika malaikat menampakkan diri berbicara lewat mimpi, diurungkan niat itu. Di mana menghinakan? Lalu ada beberapa ayat tadi, maunya ayat 1 tuntas, ayat 1 tuntas, gitu. Jadi ini sudah yang saya nanti-nantikan dari Pak Juma, 4 tahun yang lalu kita ketemu, saya mau 1 ayat itu kita bahas tuntas. Saya tuntas-tuntasnya. Nah, Yohanes 17 ayat 1 tadi, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus untuk segala yang hidup. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga, kuasa memberi hidup kekal. Kuasa membangkitkan orang mati. Kuasa untuk mengutus nabi-nabi. Kuasa untuk memberikan wahyu. Kuasa untuk mengampuni dosa. Itu kuasa dari sorga. Kuasa yang segala atas yang hidup. Bisa membangkitkan yang mati, dia hidup. Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, itu berkuasa. Ya, kuasa di sorga di bumi telah diberikan. Ada nggak data itu di Al-Quran, dalil di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih juga belum memiliki kuasa di sorga dan di bumi? Tampilkan Pak Juma, silakan. Baik. Sebelum Guru Najwa tanggapi, ini sudah 4 putaran ya. Saya tawarkan apakah 1 putaran lagi habis itu masuk ke sesi TikTok?
Atau mau tetap berlanjut seperti ini saja, kita langsung 5 menit 5 menit? Iya, saya serahkan ke Pak Dokter. Gini saja, Diklat kalau juga memang bagus. ada satu ayat yang mau dipaparkan, itu kita bahas. Jadi itu, kalau memang misalnya satu betul. ayat ini, misalnya utusan, ayat ini, Sebentar, oke, dokter, sebentar. kita bahas. Ya. Maksud saya ini saya kasih satu putaran lagi mengenai 5 menit. Ini kebetulan masuk di putaran kelima. Setelah ini saya tawarkan masuk ke sesi TikTok ya. Ya boleh, terserah. Oke, ya. Nanti 30 menit TikTok. Ya. Bertanya dan menanggapi juga sebaliknya nanti. Baik, silakan Guru Dajumba tanggapi 5 menit mulai dari menit 56. Iya, baik, makasih. Jadi di Al-Quran itu jelas sekali. Nabi Isa dikatakan bahwa ya, dirinya diberkati di mana saja dia berada. Di kitab saudara, Yesus ada saat dia dikutuk, gitu loh. Bapak dengan percaya diri mengambil Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, artinya Bapak menuduh Yesus melakukan sebuah tindakan dosa yang menyebabkan dia harus dihukum mati dengan mengambil kitabnya Ulangan 21 ini, nomor 22. Lucu di situ jadinya. Ketika orang yang Anda muliakan, bahkan Anda tuhankan, disepadankan dengan orang yang melakukan dosa besar, sehingga kedudukan dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Berarti Yesus ini adalah pelaku maksiat menurut Bapak. Nah, apa sebabnya kemudian Yesus itu digantung? Karena dia disepadankan dengan orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan dikatakan, jangan kau biarkan dia bersemalam-malaman. Harus kamu ambil dari tiang. Ini yang dipraktekkan. Tuduhan terhadap Yesus ini yang dipraktekkan di dalam iman Kristen. Dengan percaya dirinya. Sementara Al-Quran begitu memuliakan beliau. Dia adalah manusia suci. Kalau manusia suci berarti dia tidak pernah melakukan suatu tindakan dosa yang sepadan dengan pelaku kriminal yang hukumannya setara dengan hukuman mati. Di kitab Anda jelas itu ada. Dan itu dengan percaya diri Anda itu mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi perbuatannya itu jauh daripada aku. Itu Yesus yang mengatakan. Kalau di Al-Quran itu sangat jelas, dia dimuliakan dimanapun dia berada. Berarti kehinaan itu jauh dari dirinya. Kemuliaan itu tetap. Jadi kalau Anda mengatakan kemuliaan itu karena dia adalah Bapak itu sendiri, justru itu penghinaan. Layaknya wakil presiden kita, ya, Pak Kiai Maruf Amin. Dia hanya seorang wakil. Tapi karena presiden adalah jabatan tinggi, begitu dia datang, Bapak panggil dengan sebutan, oh, baik Pak Presiden, Assalamualaikum, semangat pagi. Pak Maruf Amin akan tersinggung. Meski jabatan presiden itu tinggi, tapi dia akan murka. Kenapa? Karena presiden itu ya Pak Jokowi, bukan aku. Gimana sih? Kata Pak Maruf Amin gitu. Jadi Bapak menyanjung dia berlebihan. Itu penghinaan. Itu penghinaan, jelas. Makanya Yesus mengusir orang-orang ini nantinya karena dianggap sebagai pelaku kejahatan gitu. Mendudukkan dia pada bukan porsinya, sementara dia sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah dia pernah mengatakan bahwa aku adalah Bapa itu sendiri? Tidak pernah. Tetapi teman-teman kita dari seberang mendudukkan tuduhan-tuduhan itu kepada Yesus yang tidak mereka sadari. Bayangkan itu. Ngambil kitab Ulangan 21 untuk ditobatkan kepada Yesus, di mana oknum ini dalam Al-Quran manusia yang sangat dimuliakan. Gitu loh. Ini justru disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Bayangkan. Sudah mati, dikutuk, jasadnya pun dianggap laknat. Jasadnya pun dianggap kutukan. Kurang hina apa lagi Yesus di dalam kitabnya orang Kristen? Tak ada penghinaan yang lebih hina yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Mulutnya memuji. Oke, baik. Oke, makasih. Ya, Gunda sudah 5 menit dihabiskan waktunya. Sekali lagi ini Dr. Adi menanggapi, habis itu kita masuk sesi TikTok ya. Waktu mulai berjalan, silakan Dr. Adi. Mulai Baik, pertama. terima kasih. Terima kasih. Udah ya. Ya, Oke. silakan. Terima kasih Pak Cuma. Jadi Ya, sama-sama. pernah nggak Yesus mengaku bahwa akulah Bapak itu? Di Yohanes 8 ayat 19 saya baca, maka katanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata Yesus itu kan dikatakan Yesus berikan kebenaran waktu ia mengajar di dalam bait Allah dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang.
Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti, ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Akulah Bapa itu. Cuma itu yang tidak dikatakan Yesus. Jadi di ayat yang tadi, bahwa jika kamu mengenal Bapa, kamu telah mengenal aku. Itu ada jelas dikatakan Yesus. Di Yohanes 8:19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Di Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi, saya bilang tadi, kembali ke foto tadi, Pak Juma, tolong selfie dari Makassar ke Bengkulu. Langsung dipoto. Foto yang Bapak kirim itu, Pak Juma, itu saya melihat. Itulah gambar Pak Juma. Itulah Yesus. Tetapi Allah yang mengutus Yesus itu sekarang Pak Juma. Jadi saya melihat Yesus yang diutus. Setelah saya melihat Yesus yang diutus itu, saya melihat Allah yang mengutus Yesus itu. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Pak Juma selfie sama saya, foto selfie yang dikirim ke saya itu Pak Juma, maka saya telah melihat Pak Juma yang mengirim selfie itu. Allah mengutus Yesus. Yesus yang saya lihat, itulah Allah yang mengutus Yesus. Itu datanya. Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 8 ayat 19 tadi, kalau kamu mengenal Bapa, kamu telah mengenal aku. Di ayat lain, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Kenapa Bapa dan satu? Karena kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Kuasa di sorga itu bisa mengampuni dosa. Kuasa di sorga itu bisa mengutus nabi. Kuasa di sorga itu bisa memberikan wahyu. Kuasa di sorga bisa mengampuni dosa. Kuasa di sorga itu bisa memberi hidup kekal. Apakah baik. Bisa memberi hidup kekal? Siap, Dokter Adi, sudah dihabiskan waktunya 5 menit. Sepertinya tidak terasa ya. Saya fokus di waktu. Baik, sesi pertama sudah berlalu ya. 5 menit kali 5 kali ya. Baik itu menyanggah ataupun menanggapi masing-masing sudah 5 kali. Memaparkan dalil juga, argumen juga sanggahan. Berikutnya kita akan memasuki sesi TikTok ya. Mungkin karena ini sudah 1 jam berlalu sesi ini, maka kita buat 1 jam ke depan juga untuk sesi TikTok. Dibikin 2 sesi ya, 30 menit kali 2 nanti. Baik, sebelum masuk ke situ saya akan sampaikan dulu bahwa acara ini atau perdebatan juga atau diskusi ini diselenggarakan sekaligus juga dilipkan oleh media dakwah muslim ya. Di Zoom media dakwah muslim juga dilipkan oleh beberapa channel muslim, di antaranya media dakwah muslim channel, ada Debat Panas channel, Pengamat Debat Lintas Agama channel, juga ada Julkifli M. Abbas Official channel, ada Debat Hebat channel, Al Hidayah channel, juga Al Alif channel. Sepertinya ada Penunggang Kuda channel juga ya. Penunggang Kuda sudah hadir ya. Ini moderator ulung kita di sini sudah hadir. Ya, sebelum masuk ke sesi berikutnya saya coba sapa dulu apakah Penunggang Kuda sudah siap untuk mengisi sebagai moderator. Maaf ini. Tes. Sepertinya jauh dari perangkat. Baik. Kita akan masuk sesi berikutnya. Silakan kita di sini saling menguatkan ya, saling menyanggah atau saling menguatkan data, hindari kita asumsi liar ya. Tadi Pak Dokter juga sudah beranalogi. Oke, akan saya mulai di sini berjalan mulai dari menit ke-7. Silakan Gurunda Juma, nanti langsung ditanggapi sesi TikTok ya, 30 menit ke depan. Silakan. Ya, baik. Jadi gini, Pak Dokter. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 28, 29. Sewaktu Yesus itu mengajar, dia lagi ngajar loh Pak. Yesusnya lagi mengajar. Apa yang dikatakan pada saat dia mengajar? Dia lagi memberitakan Injil kepada muridnya. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Ya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Coba Anda analisa aja dulu ini ajaran Yesus. Ini Yesus yang menjadi guru di sini, bukan aku, bukan Suma. Memang aku kamu kenal, jadi Yesus ini udah dikenal. Tapi kata Yesus, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi kalau Anda mengatakan kirim foto dan seterusnya, itu analogi timpang, analogi pincang yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajar loh Pak.
Kamu kenal aku, tapi kau tidak kenal yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku bukan Yesus, bukan aku. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Kamu kenal aku, tapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku. Ini bukti akurat. Lagian, ketika Bapak dokter mengatakan, akulah Bapak itu, tolong nanti ditanggapi Pak. Saya minta data, di mana Yesus mengatakan akulah Bapak itu. Ini cuma iman gereja yang Bapak pertahankan, di mana itu adalah konsep di luar daripada ajaran Yesus. Yesus mengatakan, Pak, siapa yang melihat aku, sama dia melihat Bapa. Apa yang dilihat di situ? Jasadnya? Bukan. Lalu apanya? Ajarannya, Pak. Jadi siapa yang melihat ajarannya, sama melihat Bapa. Karena ajaran Yesus itu bukan dari dirinya. Apa yang dia lakukan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi yang melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, melihat apa yang diperkatakan oleh Yesus, itu sama melihat dengan dia yang mengutus dirinya. Sama melihat Bapa. Jadi melihat jasad Yesus bukan melihat Tuhan, melihat utusan. Apa pembuktiannya? Yohanes 5 nomor 36, Pak. 36, 37. Aku punya kesaksian yang lebih hebat dari Yohanes. Bahwa perbuatan yang aku lakukan membuktikan bahwa itulah bukti aku utusan Tuhan. Jadi jangan Anda salah melihat Yesus itu melihat Tuhan. Tidak, ada keliru. Makanya Bapak diusir nanti. Ya, tolong Bapak tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan akulah Bapak itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Jadi Yohanes 7 ayat 28 sampai 29 itu waktu itu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Itu dikatakan kepada murid ya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, Dialah yang mengutus aku. Dari tadi kan sudah diskusi bahwa Yesus itu datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, aku turun, sebentar, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak, beroleh hidup yang kekal. Itu. Baru di Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus menyelamatkan, diutus untuk menyelamatkan. Karena di ayat 3 benar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi yang melihat Yesus, percaya kepada Yesus, itulah yang disaksikan para nabi, para rasul di kitab suci, yang percaya kepada kitab suci itu memiliki hidup yang kekal. Lalu Yesus diutus di Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus diutus bukan sendirian. Yesus bersama dengan yang mengutusnya, karena aku dan Bapa satu. Lalu di Yohanes dilanjutkan nomor 18-19-nya, Pak. Di Yohanes 8 itu apa yang diterangkan oleh Yesus di situ? Yohanes 8? Yang tadi Bapak baca nomor 18-nya, lanjutkan nomor 18, nomor 19-nya. Apa yang Yesus katakan di situ, Pak? Apakah Dia dan Bapa satu atau Dia dan Bapa dua? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka data sebelumnya apa yang dikatakan, Pak? Maksudnya? Ayat sebelumnya maksudnya, nomor sebelumnya. Ayat 17 maksudnya? Iya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang, Pak ya? Iya. Nah, terus itu data yang bilang selanjutnya. Taurat kan yang bilang. Terus itu jadikan sebagai acuan oleh Yesus. Terus Yesus mengatakan dua orang itu siapa? Ya, aku dan Bapa. Berarti berapa orang di situ, Pak? Ya, dua. Satu jadi di sorga, satu di bawah. Satu di sorga, satu di bumi. Berarti tadi Bapak bilang datang bersama-sama? Jadi pengertiannya Pak Juma gini, bahwa saya udah tolong anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang sama. Ibaratnya tadi, Ibrani 1 ayat 3, bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah. Sama seperti Pak Juma tadi, ngirim gambar. Gambar dengan Pak Juma itu ada dua. Satu gambar, satu aslinya di Makassar. Tetapi yang dua itu adalah satu sosok. Satu yang sosok, tetapi konteksnya satu di gambarnya, itu yang saya pegang di HP, dan aslinya ada di Makassar, yang lagi zoom sekarang. Dua. Tapi satu. Jadi gini Pak Adi, tadi di data sebelumnya yang saya tunjukkan kepada Bapak, dikatakan bahwa kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Apakah aku dengan yang mengutus itu sama? Dalam konteks pemahaman saya,
bahwa yang mengutus dengan dia utus itu sosoknya adalah sama, tetapi dalam konteks keberadaannya yang berbeda. Nah, bagaimana Satu di sorga, kemudian? satu di bumi. Nah, berarti ada dua kan, Pak? Ada seolah-olah dua tapi satu. Gimana Seperti Pak Juma ceritanya? tadi. Gimana ceritanya? Ceritanya Ilmu seperti apa tadi. yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita ini? Dasar Ya, saya ada dua pribadi dikatakan satu. Kayak mana itu ceritanya, Pak? Oke, Sementara jadi Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku itu tidak nampak, tidak bisa terlihat. Sementara aku Betul. terlihat. Ya, Itu loh, Pak. baik. Saya jawab ya. Jadi Ya. Pak Juma, data yang saya imani bukan iman gereja ini. Ini data tertulis di kitab suci. Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus yang kelihatan. Dan Pak Juma kirim foto itu yang kelihatan, Pak Juma tidak kelihatan. Tetapi foto Pak Juma yang ada sama saya lewat WA atau lewat kirim chatting, itu nampak fotonya, tapi Pak Jumanya tidak. Tetapi foto yang nampak itu adalah sosok yang sama dengan Pak Juma yang ada di Makassar. Demikian pengertian saya. Kalau tidak bisa mengerti, saya tidak paksa. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang dimaksud di sini, Pak? Yesus kan? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus kan, Pak, yang dimaksud dari makhluk-makhluk dari surga. Nah, Baik. sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak yang mengutus Yesus itu makhluk? Baik, saya baca dari awal ya. Baik, saya baca dari 42 Pak ya. Apakah itu Yesus yang dimaksudkan? Ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepadanya tiap-tiap biji sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang dengan yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surga sama dengan dia yang berasal dari surga. Pertanyaan Pak Juma tadi apa, Pak? Siapa yang dari surga? Siapa makhluk dari surga ini? Makhluk dari surga itu Yesus. Ya, berarti Yesus makhluk. Ya, makhluk di sini buat Yesus adalah makhluk surga. Karena dia telah menjadi manusia. Dia turun dari surga. Datanya Berarti dia Yesus ini sama dengan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Betul, Pak? Hanya yang datang dari surga hanya Yesus kayaknya. Ada di Quran, ada data yang dari surga, silakan dalilnya di Quran. Nah, ini kok lari ke Quran? Ini kitab Anda loh. Dan betul, saya surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ya, di Alkitab ini, di firman Tuhan, di Bible ini, yang dari surga itu hanya Yesus. Kalau malaikat dari mana dia, Pak? Malaikat juga ya, dari surga, ya. Nah, berarti malaikat sama seperti Yesus? Sama seperti Yesus, sama, tetapi bukan sosok yang sama. Sama-sama dari surga, ya. Ya, sama-sama makhluk kan dia, Pak? Ya, terus Oke. apa yang mau Sekarang saya tanya kepada Bapak, Tuhan yang mengutus Yesus apakah makhluk? Tidak. Ya udah, berarti terjawab. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kalau dia yang tidak pernah nampak, yang tidak pernah terlihat ada di dalam kita, apakah berarti Tuhan yang tidak nampak itu wujudnya ada di dalam kita? Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Kenapa? Bapa ada di dalam aku melakukan pekerjaannya dia. Aku makhluk surgawi, berasal dari surgawi. Sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surgawi. Bapa bukan makhluk, Yesus makhluk. Apakah ini sama? Tentu tidak. Maka itulah kemudian penghinaan demi penghinaan dinobatkan kepada makhluk Tuhan yang bernama Yesus.
Karena dianggap dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara dia mati-matian selama 3 tahun mengajarkan muridnya yang asli, aku ini utusan Tuhan, aku ini utusan Tuhan, permuliakan Bapakmu yang ada di surga, dia yang mulia di surga, dia yang mengutus aku di surga. Tapi Kristen menganggap Yesus anak Maria ini adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk kembalikan derajat Yesus yang dinistakan itu tadi. Makanya di Al-Quran saya katakan, tunjuk Al-Quran, ayat Al-Quran yang menghinakan Nabi Isa atau Yesus. Tunjuk, tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi apa yang dijajakan, yang dijual kemudian oleh orang-orang ahli kitab kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi sebagai majikan mereka. Apa yang mereka jajakan? Babi halal, sunat gak wajib. Itu yang mereka jual. Sehingga agama yang dijajakan itu dipeluk oleh penikmat-penikmat babi, penyuka-penyuka sunat, ya tidak sunat. Makanya agama Kristen kemana-mana itu mudah diterima orang. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, Pak, salah satunya daging yang paling digemari oleh seluruh manusia itu adalah babi. Maka jangan heran, Barat menerima Kristen, Islam ditolak di sana. Karena Islam terlalu banyak aturan. Demikian juga Adam, ketika dia di surga, ketika dia di Jannah, Gan Eden, hanya ada satu perintah, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Iblis datang menggoda, makan aja, nggak apa-apa, makan aja. Sama ketika juga datang aturan Tuhan kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi, iblis juga datang, makan aja, nggak apa-apa, makan aja. Ini sama kedudukannya. Karena itulah saya mengatakan, tema ini memang berat. Kenapa? Kitab Anda sejak menceritakan Yesus itu sudah hina, nista, terkutuk. Yang paling santer tadi itu, Pak, ketika Bapak mengambil kitab ulangan, itu penistaan yang sangat luar biasa itu. Mungkin Bapak nggak sadar, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan sampai menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Yesus ini begitu hinanya, Pak. Mayatnya pun dianggap sesuatu yang terhina, sampai kehinaannya itu bisa membuat tanah itu pun najis. Penghinaan apa lagi yang bisa diberikan pada Yesus? Habis itu disanjung, dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa itu sendiri, karena dalam rupa manusia. Ini ajaran dari mana? Dengan cara-cara seperti itu. Dia mati terkutuk untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Tuhan. Sementara hukum Tuhan itu adalah cahaya, hukum Tuhan itu adalah resep untuk selamat. Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau ingin hidup, jika engkau ingin selamat, berlaku setia terhadap hukum-hukumku, ketetapanku, dan aturan-aturanku. Yesus juga mengatakan begitu. Matius 19 nomor 17. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Allah. Baik. Oke, silakan. Sebentar, Guru. Ya, Pak Dokter sebaiknya langsung disanggah aja, jangan dicat, Pak Dokter. Ini lagi sesi TikTok, jadi biar enak. Guru Najuma kan bilang terus karena Pak Dokter terdiam. Khawatirnya Pak Dokter terdiam sedang merenungi apa yang dipaparkan. Saya memang 4 tahun kenal Pak Juma. Dia berselancar terus menerus. Dan kalau kita potong dia sama emosi, biarlah tuntas. Enggak. Saya dengar. Salah, Jadi Pak. udah terlalu banyak. Apa yang mau saya jawab? Satu-satu yang saya ingat saya jawab. Yohanes 5 ayat 37. Pak Juma, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Konteksnya ini dikatakan Yesus kepada netizen, pada orang saat itu. Tetapi di Matius 3 ayat 11 sampai 17, ketika Yesus dibaptis, Bapa berkenan mendengar, memperkenalkan dirinya, didengar oleh Yohanes Pembaptis dan melihat Roh Kudus dalam rupa merpati. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat yang mengutus aku. Jadi memang tidak bisa dikenal. Di Matius 5 ayat 18, berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Allah bisa dilihat oleh orang yang suci hatinya. Demikian. Jadi ayat mana lagi yang mau saya jawab ya? Gini, gimana? Silakan, Pak. Silakan. Tentang kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu di Kisah Rasul 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Baik. Memang manuskrip itu di Perjanjian Baru memang diterjemahkan kepada bahasa Yunani karena saat itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Jadi karena orang Yahudi itu ada 3 kelompok. Pertama yang dikatakan Yahudi itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Anak Yakub itu Yehuda, itulah Yahudi. Ada juga sebagai bangsa itu Israel Utara sama Israel Selatan. Israel Utara atau salah satu itu hancur. Akhirnya terakhir itu yang kedua, yang ketiga terakhir Israel Utara Selatan pun hancur sampai sekarang. Ketika tahun 48 baru berdiri Israel. Jadi itu yang menolak Yesus itu bukan Yahudi semuanya, karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi.
Ya, jadi kenapa kitab ini apa? Karena saya dokter umum, dulu dokter Sinta terpendam. Sekarang dokter umum. Jadi karena itu saya nggak tahu aslinya itu, tetapi saya belajar, saya mendengar katanya bahwa orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu manuskrip itu lah yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Semua manuskrip itu dicocokkan satu sama lain isinya, usia karbonnya. Makanya Injil Barnabas itu banyak Injil-Injil yang ditulis para penulis, tetapi ketika isinya satu sama lain tidak selaras dibuang, atau isi atau usia karbonnya nggak sama dengan isi cerita itu. Maka yang dikanon itulah yang dianggap layak. Tetapi itu sudah cukup. Lalu Yesus sudah mengatakan, jika aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang. Jadi penghibur, yaitu Roh Kudus, itulah yang akan mengajarkan seluruh ajaran Yesus itu. Makanya saya tadi diskusi di grup, Injil Barnabas mengatakan seorang penolong, yaitu Muhammad. Nah, terjemahkan di Yohanes 14, 16-17, seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Itulah seorang penolong yang lain. Bukan seorang penolong yang tertulis di Injil Barnabas, Muhammad. Saya tidak baca itu. Jadi itu datanya. Jadi kupikir ada seorang penolong di Quran. Ternyata bukan di Quran, tetapi di Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu nggak termasuk kanon. Nah, ada lagi beberapa ayat, saya lupa, karena terlalu panjang. Maunya Pak Juma ada satu ayat, kita tuntaskan. Oke, saya ingat. Galatia 3:13 itu. Yesus kan menebus dari kutuk. Jadi Yesus menebus dengan cara dia terkutuk. Artinya dia pasang badan loh. Dia berdosa. Semua udah berdosa, ya. Manusia sudah berdosa. Tetapi gara-gara dosa Adam, semua dunia berdosa. Sekarang gara-gara dia mati untuk dosa, semua dosa sudah diampuni. Seperti itu. Jadi memang tertulis di Ulangan 21:23 yang mati terkutuk menurut hukum Taurat, jika seseorang melakukan dosa, perbuatan yang dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu digantung di tiang gantungan, jangan dibiarkan tergantung sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam itu harus dikebumikan. Jadi kalau tidak segera dikebumikan, maka dia terkutuk. Maka hukum Taurat yang mengatakan semua yang berdosa mendapat yang sepadan dengan hukuman mati harus digantung. Jadi sejak Yesus mati di kayu salib, maka hukum Taurat itu dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Kenapa? Oke. Baik Pak, baik. Kita fokus satu Pak. Tolong tunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya Bani Israel, dalam hal ini Perjanjian Lama, yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Baik. Jadi di Galatia 3 udah jelas itu terkutuk lah. Bukan Pak, bukan Pak. Saya minta di Perjanjian Lama Pak. Ulang ya. Perjanjian Lama. Tolong tunjukkan, kan kitab Anda nih, Paulus menulis surat. Dia katakan bahwa, ini analogi saya Pak sebagai orang Indonesia. Wahai Romawi, Yunani, orang-orang yang gemar makan babi, orang-orang yang tidak mau bersunat. Hukum Tauratnya orang Israel itu adalah kutukan. Jadi kita tidak perlu taat kepada hukumnya Israel. Dia itu adalah kutukan yang membuat orang ini terkutuk ketika dia langgar. Sekarang saya minta kepada Bapak, kalau pernyataan Paulus ini betul-betul benar adanya, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, di mana hukum Tuhan itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, berdasarkan Yeremia 31 nomor 33, tolong tunjukkan kepada saya. Di mana di dalam perjanjian lama, Tuhannya Bani Israel mengatakan, hukum-hukumku itu adalah kutuk. Maka harus ada orang yang mati sebagai penebus supaya kutukku itu hilang. Tunjukkan kepada saya Pak Dokter, silakan. Baik, jadi pemahaman saya, kitab Taurat itu ada 3. Pertama, kitab Taurat itu khusus yang 10 ada. Kitab Taurat itu ada kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang 5 kitab. Dan Taurat itu adalah firman Tuhan sendiri. Jadi kitab Taurat yang mengatakan terkutuk di kayu salib itu, udah saya katakan tadi di Ulangan 21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Inilah dasarnya Pak Juma. Oke, itu kalau orang melakukan dosa, Pak. Ya. Dosa yang setara dengan hukuman mati. Yang saya tanya, hukum Tuhan. Saya kasih satu.
supaya Bapak bisa paham sebagai dasar pijakan untuk mencari datanya. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi justru orang yang tidak melakukan hukum Tuhan itu dikutuk. Tapi di dalam Kristen yang dikutuk adalah hukum Tauratnya. Maka saya minta, kalau di dalam perjanjian lama yang terkutuk adalah orangnya karena dia tidak melakukan hukum Taurat, tapi di Kristen yang terkutuk adalah hukumnya, sehingga harus ada orang yang menebus mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai seorang akademisi, tolong ajarin saya di mana di dalam perjanjian lama diterangkan bahwa hukum Tuhan yang mengantar manusia ke surga justru adalah kutukan. Silakan, Pak. Baik. Jadi terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi yang saya pernah baca dan pahami, tertulis di mana saya lupa, bahwa satu orang pun tidak akan mampu melakukan hukum Taurat. Tetapi andai pun ada mampu melakukannya, tidak akan bisa membawa dia ke surga. Jadi di kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, yang menjadi pegangan mereka adalah percaya kepada juru selamat yang akan datang sudah selamat. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, belum memperkenalkan dirinya. Juru selamat yang dimaksud itu adalah Yesus. Jadi setiap yang percaya kepada Yesus, dalam arti dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh, maka mereka akan masuk surga. Datanya Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5. Itulah Pak Juma. Oke. Begini Pak Dokter, ketika diceritakan di dalam kitab Bapak, kuburan terbuka, gempa terjadi, yang keluar dari makam itu adalah orang-orang suci Pak. Orang-orang kudus berjalan kemudian masuk ke Yerusalem. Di situ belum ada konsep kutukan terhadap aturan Tuhan. Yesus belum mati di situ. Belum, dia baru disalib, tapi belum dikatakan sebagai orang yang mati, belum dikubur mayatnya. Nah, gini loh Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan, tidak ada seorang pun, apa yang dikatakan tadi? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu ada di suratnya Paulus untuk jemaat di Galatia, Pak. Bukan untuk jemaat Bani Israel. Galatia 2 nomor 16, di mana dia mengaku dia diutus kepada orang yang tidak bersunat. Nah, lagi-lagi Paulus menjajakan hukum itu kepada non-Yahudi. Dia katakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini kata siapa? Kata Paulus. Sementara Tuhan sendiri menerangkan, Pak, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya, agar engkau memperoleh hidup. Itu dijelaskan oleh kitabnya Bani Israel, Yeskil 18 nomor 9. Kalau mau mendapatkan hidup, taat kepada perintah Tuhan. Supaya jangan terlalu panjang, tadi setelah bangkit dari kubur itu di mana ayatnya, biar kita bahas satu-satu. Coba lihat, Pak. Ketika Yesus itu di Markus diceritakan, Pak. Bangkit dari antara mati memang ada ayatnya, tapi tolong ingat saya di Matius berapa ya? Ketika gempa terjadi, Bapak, pada saat Yesus itu disalib, itu kuburan terbuka, orang-orang suci. Gimana? Baik, saya baca ayatnya. Matius 27 mulai 48 saya 49 saya bacakan. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Eli, Eli dulu. Mendengar itu beberapa, ayat 46, kira-kira jam 3 Yesus berseru, suara nyaring, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah mereka datang, seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Langsung aja Pak, di data nomor ininya, 5253. Gitu. Oke, lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus sudah mati. Ayat 50. Yesus sudah mati. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat dan menyatukan di dalam tubuhnya. Artinya setelah Yesus mati, itulah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dan kita nggak ada data itu, Pak. Nggak ada data itu. Matius 5 ayat 17 18. Saya baca. Ada data. Jadi sebelum langit dan bumi lenyap itu, Pak. Itu yang benar.
Betul. Terus Saya baca Matius 5 ayat. apakah kemudian saat ini langit bumi lenyap? Saya terjemahkan dulu, Pak. Jadi setelah saya ngomong baru kita diskusi. Ya, oke. Data saya baca dulu, ya. Jadi supaya netizen tahu datanya di mana. Nah, jadi oke, Pak Juma, boleh saya baca satu. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Juma kesabarannya. Luar biasa kesabaran sekarang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Garis bawahi, melainkan untuk menggenapinya. Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis di kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur harus terjadi. Itulah maksudnya. Itulah terjadi tadi sudah genap, itu mati di kayu salib. Lalu di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Pemahaman sebelum terjadi ini adalah sebelum digenapi. Setelah digenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, Pak. Jangan dirubah datanya. Nah, Pak Juma dengar dulu. Itu pemahaman Pak Juma. Jadi itu datanya yang tertulis kan, Pak? Nah, jadi saya mau terangkan dulu, nanti Bapak boleh responnya. Kalau saya katakan silakan baru jawab. Nah, jadi yang saya pahami, setelah Yesus menggenapinya, itu sudah terjadi. Karena sudah terjadi, boleh dibatalkan. Data yang mendukung, Lukas 16 ayat 16, bahwa hukum Taurat masa berlakunya sampai pada zaman Yohanes. Karena Matius 11:33, semua hukum Taurat dan para nabi bernubuat hingga pada zaman Yohanes. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Artinya, sebelum Kristus datang, penuntun adalah hukum Taurat. Tetapi setelah Kristus datang, Kristuslah menjadi penuntun. Silakan Pak Juma. Ya, itu yang Anda baca, ajaran Paulus kepada orang Roma, Pak. Yang menginginkan kemudian ajarannya diterima oleh orang Roma. Makanya saya minta, mana data dari firman Tuhan bahwa hukum-hukumnya itu adalah kutukan. Bapak nggak bisa nunjukkan. Itu loh, Pak. Jadi ada dua mata rantai yang terpisah di sini. Anda mengambil Ulangan 21. Ini justru menghinakan orang-orang yang tidak kemudian taat kepada hukum Torah. Maka dia harus dihukum mati. Nah, sementara ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam Ulangan 27, yang dikutuk di situ adalah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Sehingga menurut Paulus, karena orang-orang Roma ini tidak mungkin taat kepada hukum Taurat, maka hukum Tauratnya itu dijajakan bahwa itu adalah kutuk. Maka Yesus sang Tuhan kita telah menebus kita dari sengat maut. Dan itu yang Anda imani sekarang. Sebagai dasar iman Anda, boleh tidak saya minta, ada tidak pernyataan dari Yesus, atau jangan Yesus kalau tidak ada, di dalam perjanjian lama, yang mengatakan hukum-hukum Tuhan yang justru menyebabkan orang hidup, justru terkutuk. Aku memberikan hukum Torah, dan hukum Torah itu adalah kutukan. Ada nggak seperti itu, Pak? Atau sebaliknya, justru yang terkutuk adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ada dalilnya. Saya tunjukkan tadi, Ulangan 27, nomor 26. Terkutuk mereka yang tidak kemudian melakukan hukum Taurat. Tapi kalau di Kristen, ya, terkutuk orang yang melakukan Taurat. Itu terbalik, Pak. Ini makanya aku bilang, ini datanya, saya katakan kepada saudara. Di dalam Roma 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat. Setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Coba. Jadi, ini penghinaan terhadap hukum Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini apa ini, Pak? Di mana ini Paulus dapat data ini? Sementara hukum Taurat itu adalah kunci untuk menerima kehidupan. Ulangan 11 nomor 1. Dan banyak data-data yang menyebabkan ketika orang itu taat kepada hukum Taurat, orang itu akan memperoleh hidup. Nah, malah Paulus mengatakan begini dalam Roma 3 nomor 20. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Coba. Roma 4 nomor 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kenapa kemudian Paulus mengajarkan kepada orang Roma demikian? Supaya orang Roma itu bebas. Mau makan babi, mau makan kecoa, mau makan anjing, mau makan monyet, mau makan apapun itu tidak ada pelanggaran. Karena sudah tidak ada hukum Taurat. Bagaimana caranya supaya tidak ada hukum Taurat? Harus ada tumbal. Padahal Bapak, kalau Bapak itu pernah tekun mempelajari tentang Bible, ketika Bani Israel itu melakukan dosa, Bapak, cara penebusannya 1, dengan cara menyembelih hewan. 2, dengan cara bakar kotoran hewan. Kenapa justru jadi manusia yang mati itu loh? Ini yang perlu
kita cerahkan lebih secerah-cerahnya. Penghinaan itu tetap ada kepada Yesus dari kitab Anda sendiri. Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa bisa? Karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat. Ini apa ini, Pak? Apa ini namanya, Pak? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Oke, Sementara maaf. Tuhan, sabar Pak, sabar, sedikit lagi. Paulus mengajarkan engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak lagi berada dalam hukum Taurat. Tuhan sendiri mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan perbuatan dengan hukum Taurat itu dalam perbuatan. Ini bertentangan, Pak. Nah, sekarang Bapak mana yang Bapak ikuti? Bapak yang mengutus Yesus atau Bapak yang mengajarkan kitab Roma? Silakan. Baik. Jadi saya udah terlalu banyak ayat mau jawab, saya lupa. Yang terakhir aja lah nih. Silakan, Pak, silakan. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pak Juma, sebelum hukum Taurat datang, dosa yang dilakukan manusia itu belum dihukum. Bebas orang mau membunuh, mau kawin cerai, mau apa? Karena belum ada aturan yang mengaturnya. Nah, sekarang Kristen mau menghilangkan itu kan? Jadi maksud saya terangkan dulu. Kalau ganja, sabu-sabu, belum ada aturan yang mengaturnya, kita masih bebas menikmatinya. Tetapi setelah ada peraturan, itu yang Kristen mau. sebentar dulu saya jawab. Sekarang ada peraturan, saya nggak tahu apakah sudah jalan. Dilarang naik motor pakai sandal jepit. Ada nggak sampai ke masyarakat cerita itu? Nggak boleh pakai sandal jepit naik motor. Pak Juma pernah nggak berita itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Coba yang di grup ini bersuara, ada nggak dengar bahwa naik motor dilarang pakai sandal jepit? Berarti cuma aku yang... Terus kenapa rupanya, Pak? Nah, kalau ada larangan seperti itu? Ada larangan itu bahwa tidak boleh naik motor pakai sandal jepit. Itu, saya nggak tahu apakah sudah berlaku atau tidak. Tapi pernah saya baca. Berarti di grup ini belum ada ya? Baik, kalau gitu. Iya. Yang saya mau, itulah hukum Taurat. Dengan adanya hukum peraturan yang dibuat oleh pemerintah lokal, bahwa dilarang naik motor pakai sandal jepit. Larangan itulah hukum Taurat. Jadi yang melanggar larangan itu akan dihukum. Di dalam hukum Taurat, siapapun, ulangan berapa tadi Bapak tawarkan? Ulangan 27 ayat 26 ya, saya bacakan lagi. Nah, makanya tadi satu-satu kita bahas, dari Matius 5, 17, 18, jadi hilang jadinya. Jadi saya mau terangkan, enggak juga, tapi di chat kalau Bapak apa itu saya balas, saya ketik itu. Ulangan 27 ayat 26. Oke. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi setiap orang yang melanggar hukum Taurat terkutuk. Jadi semua larangan-larangan yang dilarang hukum Taurat itu hukumnya maut. Hukumnya terkutuk. Jadi Yesus menebusnya. Jadi dengan matinya Yesus, maka perintah hukum Taurat dan ketentuan itu dibatalkan. Itulah Matius 5, 17, 18. Setelah digenapi di kayu salib, itu terjadi. Maka satu iota, satu titik pun tidak bisa dibatalkan dari hukum Taurat dan kitab Nabi sebelum terjadi. Karena sudah terjadi di kayu salib, sudah selesai, maka batallah perintah hukum Taurat dan ketentuannya. Demikian data yang saya paham tentang itu. Lalu tentang Roma, tunggu. Roma itu tadi kita bahas. Roma 6 ayat 14 yang Bapak tawarkan. Baik, saya bacakan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Efesus 2 ayat 3 sudah jelas mengatakan tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan perintah dan ketentuan hukum Taurat menjadi satu tubuh dalam dagingnya. Kita baca Roma 8:3. Saya baca Roma 6, masih Roma 6 ayat mulai 4. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian juga kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai. Panjangan, Pak. Apa? Panjangan, Pak. Saya tanya kepada Pak Dokter dulu, Pak. Pak Juma. Saya tanya dulu. Dulu, Pak. Sebentar. Pak Kitab Juma, Roma ini diperuntukkan kepada Yahudi atau orang di luar Yahudi, Pak? semua tulisan yang dihilangkan Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Yang diilhami oleh Roh Kudus, Pak. Ya. Bukan yang dituliskan berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, betul. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Dokter, apakah kitab Roma ini untuk orang Yahudi? Ini untuk seluruh yang dunia, percaya atau tidak percaya. Ini hukum kasih. Jangan ke situ dulu, Pak. Yang jujur aja, Pak, kita bicara histori. Ini kitab Roma diperuntukkan kepada orang Yahudi atau orang Roma? Di konteks itu memang Roma 1 ayat 1 dari Paulus hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, untuk memberitakan Injil, tidak dikatakan hanya untuk Roma. Kepada siapa, Pak? Injil itu kepada siapa? Sebelumnya perantara nabi-nabinya dalam kitab. Paulus ini mengaku diutus sebagai rasul untuk siapa? Di dalam Roma ayat 1 dari Paulus hamba Galatia 2 coba Bapak baca. Kita Roma, Pak. Dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Berarti surat-suratnya untuk mereka yang tidak bersunat. Terus kalau misalnya Bapak, orang Mawi dikatakan bahwa Yesus begono, Yesus begini, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Memang hukum Taurat ini berefek terhadap orang Romawi, Pak? Apa ada hubungannya hukum Taurat dengan orang Romawi? Ketika hukum Taurat mengatakan jangan engkau makan babi, apakah itu untuk orang Romawi, Pak? Baik, boleh saya jawab? Itu dulu. Baik, saya jawab dulu. Iya, silakan. Apakah larangan makan babi itu untuk orang Romawi? Jadi saya bilang tadi, Roma 6 tadi belum saya tuntas, Pak Juma. Jadi dengan karena Bapak tidak menjawab, dijawab dulu Pak, intinya hukum Taurat ini itu diperuntukkan untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, atau untuk Yahudi saja? So, jawaban saya adalah 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dihilham Allah bermanfaat untuk mengajar. Pak, itu tidak ada hubungannya. Kami umat Islam juga mengimani itu. Kalau yang menulis itu adalah nabi, karena diwahyukan oleh Allah, betul. Ini masalahnya Paulus ini Bapak akui nabi. Baik, saya jawab ya. Nah, jadi gitu. Jadi ya, belum saya jawab dipotong. Itulah keistimewaan Pak Juma. Jadi kalau itu sudah terjadi nanti Pak Juma. Terlalu panjang, Pak. Terlalu panjang. Umat kita udah puluhan tahun kita belajar Bible, masa masih membaca dari A sampai Z? Sekarang gini loh, Pak. Simple aja. Kitab Roma itu diperuntukkan untuk Yahudi atau non-Yahudi? Saya jawab Pak Juma. Pak Juma dari A sampai Z saya dengar dengan diam. Sehingga moderator bilang, Pak Dokter jawab. Saya diam. Ya, itu karena Bapak nggak bisa nyanggah. Bukan nyanggah, sebab saya... Sekarang kalau begitu coba tunjukkan kepada saya kitab yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu kutukan, mana? Ada? Kan sudah dikatakan tadi. Di mana tuh? Seluruh yang mengatakan, seluruh ulangan 27-26 mengatakan terkutuk. Ya kan? Jadi ulangan itu sudah mengatakan terkutuk. Nah, hukum Taurat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi manusia, seperti ajaran Kristen, itu di mana di Perjanjian Lama, Pak? Jadi pola pertanyaan Bapak yang mau saya jawab nggak nyambung. Karena memang Bapak nggak punya jawaban. Karena hukum Tuhan itu berupa Torah adalah tuntunan manusia menuju kepada Tuhan. Masa dikatakan sebagai kutukan, Pak? Baik, Galatia. Karena itulah, dengan hormat saya minta kepada Pak Dokter, tunjukkan kepada saya data di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan firman Tuhan itu adalah kutukan. Silakan. Saya sudah jawab dari tadi berulang-ulang. Tapi biarlah. Mana dalilnya? Dalilnya mana, Pak? Saya jawab. Nanti kalau kita buat rekaman ini, netizen yang jawab. Oke, saya catat ini ada pulpen. Di kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang mengatakan bahwa hukum Tuhan berupa Torah itu adalah kutukan bagi manusia. Baik. Saya baca, saya terangkan ini, jangan disanggah. Biarlah netizen menilai ini data saya benar atau tidak. Biarlah netizen yang apa ya. Jadi Pak Juma, saya akan jawab. Tertulis di bahwa hukum Taurat itu adalah kitab yang ditulis Musa, bisa juga disebut Taurat Musa. Taurat itu bisa juga perjanjian, itu kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi tertulis di kitab Ulangan 21 ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lama pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu. Yang saya maksud, data yang mengatakan, saya udah dipotong. Enggak, karena Bapak membodohi orang. Saya ini bukan orang bodoh, Pak. Anda nggak boleh jadi dokter. Saya bukan dokter. Moderator, saya baca. Tapi Bapak nipu saya gitu loh. Jangan-jangan pasiennya nanti ditipu dengan kasih resep yang membodohi mereka. Sudah saya baca, belum siap data itu udah dipotong.
dengar Pak, Bapak punya kuping kan, Pak Dokter? Saya minta data yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Baca sendiri di Ulangan 21, 20, 23. Itu terkutuk. Apabila seseorang berbuat dosa Ya, yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau najiskan tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Mana Pak dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Mana? yang tadi terkutuk kalau di hukum 1. Di ayat lain. Mana di sini? Ini adalah ketika seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka orang itu dihukum mati. Mana hukum Tauratnya? Yang lain. Itulah hukum Tauratnya yang berbuat dihukum mati. Nah, inilah yang saya katakan Pak Dokter, agama Anda mengajak Anda menjadi seorang pendusta, menjadi seorang pembohong. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat luar biasa dan juga ini tidak kalah penting untuk kita simak. Yang dimana lagi-lagi Ustadz Suma mau membahas dan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan kekristenan, yang dimana mereka membahas tentang hukum Taurat itu sendiri. Dan yang menariknya, ini merupakan satu hal yang baru saya pernah dengar ya, baru pernah saya dengar ketika seorang dokter ini dia memutarbalikan pertanyaan untuk Ustadz Suma seperti itu, yang dimana kadang polemikus ini dan juga Ustadz Suma ini mengatakan bahwa kedatangan Yesus di dalam dunia ini, dia datang untuk meniadakan hukum Taurat, dalam artian bahwa setiap pengajaran Tuhan Yesus, setiap apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat, atau Tuhan Yesus datang untuk menghapuskan seluruh hukum Taurat seperti itu. Padahal pada dasarnya bahwa kalau kita membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17, di situ dimana Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Tapi yang menarik ketika seorang dokter ini bertanya kepada Ustadz Suma bahwa dari ke-10 hukum Taurat Musa, manakah yang dilanggar atau manakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti itu, dan Ustadz Suma tidak bisa menjawab bersama teman-temannya. Menurut saya ini pertanyaan yang mungkin juga menjadi bahan perenungan untuk kita semua seperti itu. Tapi yang menariknya di mana seorang dokter ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, di mana dia bisa mempertanggungjawabkan iman dia kepada Ustadz Suma dan juga rekan-rekan Ustadz Suma, yang dimana mereka kerap kali selalu saja menyerang iman Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang kekristenan itu sendiri. Ya, saya akan membacakan satu renungan atau satu bagian firman Tuhan yang mungkin ini juga bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Saya akan membacakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan di ayat 18 berkata demikian, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Oke, baik saudaraku. Ya, ini sangat jelas ya, di mana tindakan dan pengajaran Tuhan Yesus seringkali melampaui hukum Taurat. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan alih-alih meniadakan, Tuhan Yesus justru menegaskan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan Tuhan Yesus menekankan bahwa tidak boleh satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat, sebab akibatnya adalah menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Lalu, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya? Apakah hal itu berarti seluruh hukum dalam Perjanjian Lama harus diterapkan dalam kehidupan kita? Bukankah banyak hukum dalam Perjanjian Lama yang sepertinya diubah oleh Tuhan Yesus? Misalnya soal tata cara penyembahan, persembahan, penyembuhan, dan mungkin lain sebagainya seperti itu. Tapi meskipun banyak detail dalam hukum Taurat yang tidak berlaku lagi sejak Yesus datang ke dunia, pada dasarnya prinsip-prinsipnya masih tetap berlaku. Misalnya, perayaan keagamaan Yudaisme tidak perlu kita lakukan, namun prinsip untuk menyembah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati tetap berlaku sampai setiap zaman atau sampai zaman sekarang ini dan seterusnya. Dan berkaitan dengan hukum Taurat, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa
hal yang penting, yang paling penting bukanlah mengetahui seluruh detail hukum Taurat seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dimana mereka selalu mengajarkan tentang hukum Taurat untuk menaati hukum Taurat di rumah-rumah ibadah. Tapi pada dasarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka juga dalam kehidupan mereka sehari-hari bertentangan dengan ajaran mereka dengan ke-10 hukum yang mereka selalu beritakan kepada setiap jemaat atau umat pada waktu itu. Dan juga Tuhan Yesus mau menunjukkan mengenai spiritualitas yang mengubah sikap dan karakter hidup kita yang berfokus kepada Yesus atau Allah itu sendiri seperti itu. Dan pembangunan spiritualitas kita tidak boleh bersikap atau bersikap ya seperti orang munafik seperti itu ya, seperti orang munafik sama hal yang seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat seperti itu. Tapi kehidupan iman kita yang terinstitusi secara formal memang tidak cukup untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bersyukur sebab iman sejati kepada Yesus Kristus telah mengubah hidup kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak datang untuk menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Yesus memberikan petunjuk mengenai cara berhubungan yang benar dengan sesama dan juga Tuhan yang telah lama dijelaskan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dalam kehidupannya di bumi. Bahkan Yesus menjadi teladan bagi manusia untuk memperlihatkan bagaimana hidup yang sesuai dengan standar Allah itu sendiri. Yesus menyatakan bahwa standar kebenaran surga berada di luar kemampuan manusia, dan Yesus ingin mencapai tujuan pemberian hukum tersebut bagi setiap kita umat manusia tanpa terkecuali. Oke teman-teman, kiranya melalui renungan ini bisa menjawab juga pertanyaan mungkin yang selalu timbul dalam hati dan pikiran kita tentang bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat, dalam artian bahwa kehidupan Yesus bertentangan dengan hukum Taurat seperti itu. Oke, dan kiranya melalui video ini kita semua boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.